Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binaftahi wala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Nur Wahid, Sarjana Teologi Islam, Magister of Arts, selaku Bapak dosen ilmu hadis, dan yang saya hormati kepada teman-temanku sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Wahid Mustaqim. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dan saya adalah mahasiswa semester 1 dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. NIM saya 2017102149. Saya memiliki quotes kepada teman-temanku sekalian. Dari perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Raihlah ilmu. Ketika kalian sedang mencari ilmu, belajarlah untuk tenang dan bersabar." Sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu di dalam materi-materi tersebut. Dan di dalamnya ada materi yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis, dan yang kedua ada klarifikasi ilmu hadis, yang ketiga ada filsafat ilmu hadis, dan yang keempat ada sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Cukup sekian, langsung saja ke video presentasinya. Oke teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Secara etimologi, hadis yaitu berita atau kabar, dan sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, ulumul hadis yaitu ilmu-ilmu yang membahas dengan hadis Rasulullah SAW. Dan secara epistemologi, ulumul hadis yaitu ilmu tentang dasar dan kaidah untuk mengetahui keadaan seseorang perawi dan yang diriwayatkannya dari segi diterima maupun ditolaknya, dan objeknya itu menggunakan sanad dan matan dari segi terima atau ditolaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari klarifikasi ilmu hadis. Klarifikasi ilmu hadis ini memiliki dua macam, yaitu riwayah dan dirayah. Pertama saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah terlebih dahulu. Ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang riwayat periwatannya secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek pembahasan ilmu riwayatul ini menggunakan sabda Rasulullah SAW, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatannya secara detail dan mendalam. Faedahnya yaitu menjaga as-sunnah dan menghindari dari kesalahan dalam periwayatannya. Sementara itu, objek ilmu hadis riwayat ini ialah membicarakan tentang bagaimana cara menerima, menyampaikan pada orang lain, dan memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis itu hanya menukilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Selanjutnya, klarifikasi ilmu hadis dirayah. Dari menurut Imam Asy'uti, ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis atau undang-undang. Untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya, itu menggunakan objek ilmu hadis dirayah ini
yaitu meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya atau sanad dan matanya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objeknya ialah Rasulullah SAW sendiri dalam kedudukan sebagai Rasulullah. Faedahnya atau tujuannya dari ilmu ini untuk menetapkan makbul, yaitu dapat diterima, atau mardud, yaitu ditolaknya suatu hadis, dan selanjutnya untuk diamalkannya yang makbul dan ditinggalkannya yang mardud. Istilah lain dari perkataan yang dipakai oleh ulama ahli hadis tersebut ini yaitu ilmu usul al-hadis. Dan di dalam ilmu hadis ini terdapat filsafat yang memiliki 3 aspek. Yang pertama, ontologi, yaitu apa yang ingin diketahui dari ilmu hadis tersebut. Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ilmu hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu aksiologi, untuk apa nilai kegunaan ilmu hadis tersebut. Saya akan menjelaskan dari aspek ontologi ilmu hadis tersebut, yaitu apa yang ingin diketahui. Itu ada yang pertama, kita dapat mengetahui definisi hadis, sunnah, khobar, dan atsor. Dan yang kedua, kita bisa membedakan hadis dan sunnah. Dan yang ketiga, kita juga bisa membedakan hadis nabawi dan qudsi dan Al-Quran. Dan kita lanjut dari aspek yang kedua, yaitu aspek epistemologi ilmu hadis, yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Dari aspek ini kita memiliki 2 metode. Yang pertama, ilmu riwayah, yaitu diperoleh dengan menggunakan metode hafalannya, karena sifatnya adalah menjaga agar muklimnya dari Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Dan metode kedua, kita menggunakan ilmu dirayah, yaitu cara memperolehnya adalah dengan melakukan penelitian sanad dan matan hadisnya. Dan di dalam itu kita mendapatkan 2000 years later. Aspek epistemologi itu kita mendapatkan unsur-unsur dan klarifikasi hadis, yaitu unsur hadis yang pertama rawi, sanad, matan, mukharij. Dan yang kedua, klarifikasi hadis berdasarkan kuantitas, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang ketiga, yaitu klarifikasi hadis berdasarkan kualitas, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode atau aspek aksiologi ilmu hadis, yaitu nilai kegunaan. Dari aspek itu kita menggunakan 3 aspek. Di dalam aspek aksiologi terdapat 3 aspek. Yang pertama, itu otoritas Nabi Muhammad SAW, yaitu agar untuk menjelaskan ajaran yang termuat dalam Al-Quran. Yang kedua, kedudukan dan fungsi hadis, yaitu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, ingkar sunnah, yaitu untuk mencegah kesesatan paham dan aliran ingkar sunnah, yaitu menolak sunnah. Selanjutnya saya akan membicarakan atau menjelaskan sejarah-sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Di sini yaitu ada 4 sejarah dalam masa-masa saat zaman dulu. Itu pertama masa Rasulullah SAW, yang kedua masa tabi'in pada abad 2 Hijriah, yang ketiga masa tabi'in itu pada abad ketiga Hijriah, dan yang keempat itu pada abad keempat dan kelima Hijriah. Saya akan menjelaskan pada masa Rasulullah terlebih dahulu. Pada masa Rasulullah ini telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis dalam Islam. Terutama setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam merasa perlu menghimpunkan hadis agar tidak kehilangan atau lenyap. Dan masa selanjutnya yaitu masa tabi'in pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini terjadi penghimpunan hadis ke dalam sebuah kitab. Hadis-hadis yang terkumpul dicatat dan dibukukan. Ide-ide ini prasangka oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan membentuk panitia verifikasi hadis yang diketahui oleh
pada zaman dulu, pada masa tabi'in itu telah membukukan seluruh hadis atau menulis seluruh hadis dan dikumpulkan menjadi satu dan sebuah kitab. Dan itu terdapat pada ide-idenya khalifah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah itu dia membentuk panitia kodifikasi hadis dengan diketahui oleh Az-Zuhdi. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini pada abad ke-3. Pada abad ini kaidah-kaidah tersebut mulai dibukukan, meski masih sederhana dan terpisah antara kaidah satu dengan kaidah lain. Pada masa ini dikenal sebagai masa kemasan. Ulama-ulama menulis kitab tentang ilmu hadis secara parsial. Misalnya seperti Yahya bin Ma'in pada wafat tahun 234 Hijriah, ia menulis Tahrir Ar-Rijal, yaitu di dalamnya sejarah dan riwayat para perawi hadis. Dan yang kedua Ahmad bin Handal pada wafat 241 Hijriah. Dia menulis Al-Ilal yang berisi tentang beberapa ketentuan tentang cacat atau lemahnya suatu hadis atau perawinya. Dan pada masa selanjutnya yaitu abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Pada abad ini mulailah ditulis ilmu hadis secara komprehensif. Ilmu hadis ini dimuat jadi satu dalam sebuah kitab. Ulama pencetus pertama yaitu Ar-Ramah Hurmuzi wafat pada tahun 360 Hijriah melalui karyanya yang berjudul Al-Muhadis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Al-Wal. Lalu Imam Al-Hakim An-Nalsaburi pada wafat 405 Hijriah mulai menulis Ma'rifat Ulumul Al-Hadis dan Al-Khatib Al-Baghdadi pada wafat 463 Hijriah dengan judul kitabnya Al-Kifayah fi Ulum Ar-Rawiyah. Oke, terima kasih teman-temanku sekalian yang telah menonton videoku ini sampai habis. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-temanku sekalian yang telah menyaksikan dan memberikan peluang waktu untuk